Hai sahabat onlineku, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia ya. Setiap orang memiliki masa lalu, dan tidak semua kenangan yang tersimpan di dalamnya indah atau menyenangkan. Ada pengalaman yang mungkin meninggalkan luka, kekecewaan, atau penyesalan yang sulit dilupakan. Terkadang, bayangan masa lalu terus menghantui, membuat kita merasa terjebak dan sulit melangkah maju. Namun, terus-menerus hidup dalam bayangan masa lalu hanya akan menghambat kebahagiaan dan pertumbuhan diri. Berdamai dengan masa lalu bukan berarti melupakan atau mengabaikan pengalaman yang telah terjadi, tetapi lebih kepada menerima kenyataan, mengambil pelajaran darinya, dan membiarkan diri kita melangkah ke masa depan dengan lebih tenang dan bahagia. Sobat onlineku, di video kali ini kita akan membahas langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk berdamai dengan masa lalu, sehingga kita bisa menjalani hidup dengan lebih ringan tanpa beban emosi yang terus membayangi. Langkah yang pertama adalah terima bahwa masa lalu tidak bisa diubah. Sobat onlineku, menyadari bahwa apa yang telah terjadi tidak bisa diulang atau diperbaiki adalah langkah pertama. Berusaha melawan kenyataan hanya akan menambah penderitaan. Fokuslah pada apa yang bisa dikendalikan saat ini. Tips dari aku, katakan pada diri sendiri, saya tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi saya bisa mengubah cara saya memandangnya. Lalu, latih afirmasi positif seperti saya berhak bahagia meskipun saya memiliki masa lalu yang sulit. Dicoba ya. Dan untuk yang kedua adalah hadapi dan proses emosi yang belum tuntas. Banyak orang menekan emosi negatif seperti rasa marah, kecewa, atau sedih, yang akhirnya malah membebani mental. Sobat onlineku, menghadapi dan memahami emosi tersebut bisa membantu melepaskannya. Dan cara melakukannya, tulis perasaanmu dalam jurnal, lalu bicarakan dengan orang terpercaya atau profesional, yang bisa disebut dengan psikolog atau terapis gitu ya. Dan juga beri waktu untuk merasakan emosi tersebut tanpa menghakimi diri sendiri. Dan untuk cara berdamai dengan masa lalu yang ketiga adalah ubah sudut pandang terhadap masa lalu. Alih-alih melihat masa lalu sebagai sesuatu yang buruk, coba temukan pelajaran dari pengalaman tersebut. Lalu, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari kejadian ini? Lalu, bagaimana pengalaman ini membentuk saya menjadi pribadi yang lebih kuat? Sobat onlineku, kadang penderitaan masa lalu mengajarkan kita untuk lebih bijak, lebih peduli pada orang lain, atau lebih menghargai kehidupan. Dan sekarang kita sampai pada yang nomor 4 adalah maafkan diri sendiri dan orang lain. Ingat, memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan yang terjadi, tetapi membebaskan diri dari beban emosi yang menyakitkan. Lalu cara memaafkannya adalah sadari bahwa semua orang bisa melakukan kesalahan, termasuk diri sendiri. Jika sulit memaafkan seseorang, bayangkan dirimu melepas beban tersebut dengan berkata, saya memilih untuk tidak menyimpan dendam lagi. Atau tulis surat maaf untuk diri sendiri atau orang lain, tidak harus dikirim, cukup untuk pelepasan emosi saja ya. Dan untuk cara berdamai dengan masa lalu yang nomor 5 adalah lepaskan dan fokus pada masa kini. Masa lalu seringkali menghantui karena kita terus menghidupkan dalam pikiran. Mulailah membangun kebiasaan untuk lebih fokus pada kehidupan saat ini. Langkah praktis yang harus kalian lakukan adalah yang pertama,
latih mindfulness atau kesadaran penuh terhadap momen sekarang. Dan yang kedua, buat rencana masa depan yang positif agar pikiran tidak selalu tertuju ke belakang. Dan yang ketiga, hargai hal-hal kecil dalam hidup seperti menikmati secangkir teh atau kopi, menghirup udara segar, atau berbicara dengan teman. Dan untuk yang nomor 6 adalah bangun diri yang lebih baik. Sobat Ulenku, alihkan energi dari memikirkan masa lalu ke dalam pengembangan diri. Buatlah tujuan baru yang membangun semangat hidup. Misalnya, pelajari keterampilan baru atau mulai rutinitas olahraga atau meditasi. Bisa juga berkontribusi untuk orang lain, misalnya dengan menjadi relawan atau berbagi pengalaman untuk menginspirasi orang lain. Dan sekarang kita sampai pada cara berdamai dengan masa lalu yang terakhir nomor 7 adalah bersyukur atas perjalanan hidup. Meskipun masa lalu mungkin menyakitkan, pasti ada hal-hal yang bisa disyukuri. Cobalah untuk melihat sisi positif dalam setiap pengalaman. Hal-hal yang harus kalian praktekkan adalah buat daftar hal-hal yang kamu syukuri setiap hari. Ingat kembali orang-orang yang mendukungmu dalam perjalanan hidup, dan juga rayakan pencapaian kecil yang sudah kamu raih. Dan sekarang kita sampai pada kesimpulan untuk pembahasan kita hari ini adalah berdamai dengan masa lalu adalah proses yang membutuhkan waktu, kesadaran, dan kesabaran. Ini bukan tentang melupakan apa yang telah terjadi, tetapi tentang menerima kenyataan, memaafkan diri sendiri dan orang lain, serta mengambil pelajaran dari setiap pengalaman. Dengan memahami dan melepaskan emosi yang belum terselesaikan, kita bisa menjalani hidup dengan lebih ringan dan fokus pada masa kini serta masa depan. Sobat Ulenku, ingat ya, setiap orang berhak untuk bahagia termasuk kamu. Jangan biarkan bayangan masa lalu menghambat langkahmu. Dengan menerima, memaafkan, dan membangun diri yang lebih baik, kamu bisa menciptakan kehidupan yang lebih damai dan penuh makna. Ingatlah, masa lalu hanyalah bagian dari perjalanan, bukan tujuan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana kamu memilih untuk melangkah ke depan. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Maaf ya kalau banyak kekurangan. Semoga bermanfaat, mengedukasi, serta selalu menginspirasi kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye!